Jadi tercerai-berai yang ada, kalau pengen kita mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kalau itu yang dipengeni, tentu ikuti sebelum baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ayat sebelumnya di surat Saba itu, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayat jannatani ayyamini wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Baru baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau pengen negeri itu aman, negeri itu damai, maka kita kudu pandai bersyukur. Bagaimana cara bersyukur itu? Maka masing-masing dituntut dengan cara berbeda-beda syukurnya. Kalaulah kita menjadi pejabat, pemangku kebijakan, buatlah kebijakan-kebijakan yang di dalamnya ada unsur kebajikan. Itulah syukur. Kalaulah kita menjadi anggota dewan, berikanlah undang-undang dengan teliti yang berlandaskan kemakmuran dan keadilan sosial. Begitu juga kita masyarakat. Bilalah kita jadi masyarakat, kalau ada orang nyalon dewan, jangan ditanya wani piro. Wani, kalau kita nyawani piro lah, kalau mereka mau nyari duit ngegantiin yang udah dibagi sama kita, kan kitanya setuju mereka mau ngambil duit karena kan udah dibagi duluan inden, bener nggak? Nah, jadi kayak begitu kitanya, nggak bisa kita menyorot orang, maka kita dulu rapihkan kitanya ini. Apa yang kita bisa mampu berkontribusi buat negeri ini. Jangan ke Allahnya. Orang ulah kita zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kehancuran yang ada itu ulah tangan kotor manusia, kata Allah. Kalaulah kita benar mengikuti apa yang diatur oleh Allah, yang muncul adalah kesuburan, ketenangan dan seterusnya. Semuanya ada keterkaitan di dalam hidup ini. Enggak bisa kita, apatah lagi sebatas kita hanya melihat daripada medsos saja. Benar enggak yang diaduin antara kiai ini sama kiai ini? Itu apa di TV doang, apa di nyatanya begitu? Itu kita aja belum ngecek, hanya katanya. Maka kita harus waspada, harus mengerti. Oleh karena itu, kita harus menjalankan tugasnya. Benar enggak? Semacam tadi yang ngomong urusan nasab. Bila benar kalau dia itu ngurusin nasab, ya udah nasab saja yang diurusin. Kalau kemudian ngurusin nasab, kata dia nasabnya Sadah Ba'alawi itu putus, is okay, kayak begitu. Tapi kenapa waktu mau ceramah kagak boleh? Kan sama-sama muslim, nasihat ini bener enggak? Kan kalau putus, ya putus saja. Semacam mohon maaf nih orang anak penzina, waliyadzubillah dituduh begitu, lalu berbuat baik, masa kagak boleh? Ini bener nggak tuduhannya? Begitu. Ini pakai akal yang sehat. Kalau ngomong putus, ya sudah yakini putus. Yang ini tidak putus, ya yakini dengan tidak putus. Mantepin pada yang ada. Begitu. Yang paling penting kita gali garis keturunan kita. Ngapa kita ngurusin garis keturunan orang lain? Garis keturunan kita aja belum jelas. Buyut kita yang ketujuh Kebon bin Panci. Bener nggak itu Kebon bin Panci? Begitu. Ada nggak itu di kitab sejarahnya? Kalau kagak ada, bohong. Apa ya kayak begitu? Ya kan kagak begitu juga. Yang tahu turunan ya orangnya. Begitu. Kalaupun salah umpama, kan urusan dia. Kenapa kita masuk wilayah-wilayah orang lain? Begitu. Yang kayak begitu. Jadi yang kayak begitu kurang banyak berfaedah pada kita. Kita harus fokus bagaimana kita ibadah. Sama-sama muslim, sama-sama umatnya Nabi, kita punya Quran, sadari itu. Begitu. Maka bagi kita bersama,
Saya lebih senang mengajar, lebih penting kita ngurusi nasib dibanding ngurusin nasab. Bener nggak? Iya. Dan nasib kita jadi bagaimana biar masuk surga? Bagaimana kalau kita biar dapat syafaat Nabi Muhammad? Begitu. Ini gambarannya dua, saudara. Ini gambaran aja ada yang sederhana. Pada akhirnya hakim itu adalah Allah, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari kiamat. Nggak ada lagi. Wa huwa ahkamul hakimin. Hakim paling adilnya Allah. Kalau kata Allah, ini dua orang. Bagi kita yang awam, dua orang. Anda yang benar ini bahwa putus, begitu kata Allah di akhirat nanti. Yang benar ini, kita nggak bakalan disalahin sama Allah dengan kita salah dalam mencintai. Tapi kalau Anda yang benar nih, umpama ini nyambung, dia cucu, cukup buat kita masuk neraka. Mau nyari syafaat siapa? Pikirin begitu aja. Mau nyari syafaat siapa? Begitu, maka kita nggak usah masuk wilayah-wilayah situ sebagai orang awam. Kan kita sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali si Muhammad. Kita buang wa ala ali. Apaan wa ala ali? Lu kagak ngakuin anak cucu. Begitu. Kan jadi masalah di sholat kita. Jadi panjang yang kayak begitu. Wis, karena udah kepanjangan urusan nasib nih, nasib. Yang kita pikirin ini masuk surga apa masuk neraka nih? Ini yang paling pokok. Begitu buat kita bersama. Ini yang harus diputer-puter sama kita, urusan nasib kita. Begitu. Biarkan itu. Begitu. Kurang banyak berfaedah buat kita, buat apa? Akhirnya dipelintir kemana-mana. Dia bukan dari keturunan Indonesia. Dia bukan pribumi. Dia migran. Ya Rabbana ya Karim, kalau sampai orang Ansor, orang Madinah berperilaku kayak sebagian orang zaman sekarang, tuh orang Muhajirin, Nabi Muhammad adalah orang Anjor, dia orang bukan pribumi Madinah, usir, Islam gak nyampe sampai mari. Apa kayak begitu kita dalam berpikir? Inilah yang harus cerdas jadi muslim dan rugi. Dan sekarang malam 12 Maulid, taubat bagi mereka-mereka yang membegal-begal nasab tuh, taubat dah. Ini Maulid ngeri, ngeri. Wis gambarannya begitu. Nih dua orang yang kudu ngomong juga adalah orang yang diharap gitu. Ini dua orang. Andai ini benar, kita nggak bakal dihukum sama Allah. Enggak, beneran begitu. Tapi andai dia salah, habis gitu. Mau ikut siapa? Begitu. Masih mendingan salah dalam mencintai daripada salah dalam membenci, dan itu akan merugikan diri kita. Akhirnya kita nggak percaya. Lihat kawan-kawan kita, kalau ada habaib ceramah, dia bukan cuy Nabi, padahal omongannya bagus. Dan itu ujungnya yang dibenci adalah Islamnya. Ujungnya Islamnya yang diserang tanpa disadari. Oleh karena itu kita harus taubat. Dan saya sangat berharap pemerintah pada bagian ini turun tangan. Kalau enggak terus kayak begini, mau ngapain? Muslim sama Muslim ribut, ujungnya nggak bisa berbuat apa-apa kita. Dan ini adalah tidak baik buat kita. Mau ngapain? Begitu. Islam datang dari Arab. Kalau kita benci sama Arab, bahaya. Kita tidak menghargai Islam. Begitu. Karena kita ini dapat Islam, dapat yang bawa ulama-ulama. Begitu ulama-ulama. Ada kalanya yang dibenci tuh Habib tuh, lahirnya di Indonesia juga, babanya juga brojolnya di Indonesia juga, enjitnya juga di Indonesia. Mau ngapain? Ini ada yang gak beres pada bagian ini, dan ini yang harus dihindari oleh kita, karena ini tidak benar. Begitu. Wis, kalau bahasa kami orang awam ngadapin persoalan itu, coba banyakin baca sholawat sama Nabi, minta petunjuk. Saya yakin yang membenci ulama ke, yang membenci habaib ke, saya yakin 1000%
kurang baca solawatnya kepada Nabi. Itu aja. Kalau dia banyak baca solawat, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ahli waris Nabi, kita harus hormat sama ulama. Yang salah tentu jangan kita ikuti. Yang salah, yang benar kita ikuti. Siapapun dia, kita pun juga jangan membenci ahlul bait. Nah benar. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubbihu bil anjumid duhuri mislama qad jaa fis sunani rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Ini yang bisa kami komentari, dan kami kurang mau secara jujur komentari nasab karena kami lebih senang nih ngaji kudrat, mengomentari nasib kita bagaimana di akhirat, pemahaman kita tentang kudrat yang hidup kita selalu mengeluh. Itu yang paling pokok. Kurang lebih demikian yang mampu saya jawab. Wallahu a'lam.